Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Toha di channel Toha Project. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan sahabat teman dulu dari Bangka. Nah, kita ketemu sekarang di Tangerang. Perkenalkan, ini teman saya, Bapak atau Abang Aji dari Angkatan Laut. Oke, perkenalkan dulu coba Pak Aji. Oke. Nama saya Kaldemus Aji Lesmana. Oke, kali ini Pak Aji kita ngobrol santai aja, nggak usah Oke. nggak usah grogi. Slow. Kita ngobrol aja nih. Santai. Nah, nih kita kopi dulu, minum kopi dulu. Oh, ini kopi ini. Nah, iya, kopi dulu aja. Ya, teman-teman, kali ini di sini sebenarnya tujuan saya memotivasi. Saya ketemu beliau ini bukan dalam kondisi sekarang sudah menjadi tentara. Tidak. Berapa, Ji? 2 tahun yang lalu kita ya, Bang Haji ya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Iya. Tahun 2017. Iya. Tahun 2017 akhir itu saya ke Bangka. Biasa saya order Gojek. Oh, disebutin jangan nih ya produknya ya. Pokoknya salah satu ojek online. bisa disebut Gojek ya. Nah, pada saat itu saya memang dulu di bandara kita nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung itu kan karena memang daerah sana waktu itu masih rawan ya. Iya. Nggak boleh dari ojek online datang langsung ke bandara. Iya. Ya pokoknya saya ketemu beliau ini pada saat itu dari ojek online. Mungkin teman-teman yang melihat video saya langsung melihat dari judulnya. Misal judul saya dari ojek online menjadi tentara TNI Angkatan Laut. Mungkin bisa dengan keyword itu kita bisa melihat video ini. Jadi teman-teman, saya pas ketemu Pak Haji ini, Bang Haji ini belum jadi TNI. Saya order waktu itu, kita flashback ke 2017. Ya Pak Haji ya? Iya. 2017 akhir. 2017 akhir saya biasa order kita. Nah, kita di sana memang berkawan, nggak ada. Jadi komunikasi di aplikasi hanya untuk pertama aja Iya, Bang Haji ya. pertama. Kita ngobrol, kita biasa kita. Ya boleh lah Bang Haji cerita tentang saya di sana. Saya ke Bangka itu waktu itu pekerjaan Pak Haji ya. Iya. Betul. Pekerjaan. Di sana memang kita bertemu dengan sekarang saya mau wawancarai Bang Haji ini. Nanti saya akan wawancarai kamu Agus. Jadi saya ketemu 2 sahabat di sana. Pertama Agus dan Bang Haji ini. Bang Agus sama Bang Haji ini. Dua-duanya profesinya waktu itu kita berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang di salah satu kafe Bang Haji ya. Iya. Oh iya, katanya saya tawarin rokok gitu kan. Tawarin rokok, tapi memang beliau waktu itu nggak rokok karena kenapa? Coba cerita tuh. Dulu karena memang harus persiapan masuk TNI jadi Nah. tahan dulu ngerokoknya. Oh, tahan dulu. Iya. Terus bagaimana tuh prosesnya awalnya bisa ada niatan dari kecil kah atau gimana bisa proses menjadi seperti sekarang? Sebenarnya sih dari kecil nggak ada niatan jadi tentara. Awalnya nggak ada gambaran mau jadi tentara. Cuman kesini pas waktu SMA dulunya pengen jadi polisi sebenarnya. Jadi polisi. Nah, cuman nggak kesampaian. Nah terus akhirnya saya mikir kan ada peluang di TNI, kenapa nggak dicoba gitu kan. Setelah itu akhirnya nyoba pertama angkatan darat. Terus ya akhirnya gagal. Nah, Terus yang kedua itu angkatan udara gagal. jaga Nah, gara-gara nyoba itu akhirnya jadi ketagihan. semangat. Kayak kita apa ya? Kayak kita makan yang enak gitu kan. Lama-lama nyoba dulu akhirnya nyoba lagi ketagihan akhirnya. Nah, gitu. Dulu tuh sempat pertama kali daftar itu dulu kerja di McDonald. Pertama di McDonald itu resign karena pengen jadi tentara ini. Resign. Resign.
ya resign, habis itu daftar Angkatan Darat 2017 gugur. Habis itu saya kan lihat di Bangka itu ada apa ojek online gitu kan. Coba dulu sambil nunggu pendaftaran yang selanjutnya, mending ngojek dulu lah kan, sambil ngumpul dana gitu buat persiapannya. Akhirnya kumpul dana, masuklah daftar Angkatan Udara. Situ daftar tes, akhirnya mungkin belum rezekinya, ya gugur, kembali lagi ngojek lagi. Ya gitu ya, semenjak dari ngojek itu saya ketemu orang-orang hebat kayak Bang Toha ini, orang hebat juga. Saya hanya teknisi, kebetulan ketemu beliau dan saya bisa berbicara sekarang di sini. Iya, dulu sih sama Bang Toha itu kan online dulu pertamanya, tapi semenjak itu kan karena Bang Toha sering ke Bangka, jadi apa, komunikasi kita kayak teman. Ya, nomor WA akhirnya jadi gini lah sama saya. Iya, kita akhirnya setelah Angkatan Udara itu ya, saya diarahkan sama siapa ya? Kalau nggak salah tentara juga, dulu saya di Angkatan Darat. Bapak siapa? Panitia juga. Bapak Ones kalau nggak salah. Bapak Ones ya? Serda Ones. Bapak Serda Ones. Dulu Serda, saya mungkin udah Sertu. Mungkin katanya, kamu daftar Angkatan Laut aja coba. Dulu nggak ada niatan sekali daftar Angkatan Laut itu. Angkatan Laut nggak ada? Iya, pengen Angkatan Darat. Udahlah. Tapi kan enak Pak, jadi bisa melaut terus nanti. Iya. Makanya gitu. Udah, coba dulu Angkatan Laut siapa rezekinya kan. Pertama nyoba apa namanya, kaget juga sih, tahapan tesnya beda sama Angkatan Darat sama Angkatan Udara. Tapi gimana ya, lebih ekstrim, lebih seru gitu. Udah, pertama emang nyoba-nyoba dulu, nggak serius. Dulu daftar sekali Angkatan Laut, gugur di psikotes 2 masalah. Nah pada saat itu kan kita nggak tahu, orang awam nih posisinya kan nggak tahu tes psikotes itu gimana. Akhirnya setelah itu kita minta arahan ke teman-teman kita sama pelatih yang di sana, sama tentara yang Angkatan Laut di sana. Terus katanya belajarnya gini. Akhirnya dari situ mulai belajar otodidak. Gimana. Saya nggak kursus, nggak les psikotes, nggak pakai. Karena emang daripada kita kursus ngeluarin biaya gitu kan. Sekarang zamannya udah canggih kan. Kita bisa belajar di mana pun. YouTube, contohnya. Internet. Terus buku juga ada kan. Ya. Sekarang banyak jual. Jadi apa namanya, kita mendapatkan sumber informasi itu nggak harus beli gitu. Kita dapat di mana aja. Iya. Dan kita bisa sharing sama teman, kita bisa nanya-nanya sama yang udah berpengalaman gitu. Iya. Terus? Iya, setelah itu ya gagal kan akhirnya. Udah nggak apa-apa, karena udah terbiasa gagal, jadi ya biasa aja gitu. Terbiasa gagal, tapi masih bisa berusaha gitu kan. Terus habis itu ya udah gagal. Oke, yang kedua dulu daftar Bintara 391. Habis itu daftar set lulus nih psikotes 2. Kan pertama tes itu tes kesehatan. Terus psikotes 1, psikotes 2 Semani, terus mental ideologi, habis itu wawancara, habis itu pantuhir. Nah, yang di Bintara 391 ini yang apa, Angkatan Laut, gugurnya di setelah jasmani. Kan kesehatan lulus, psikotes 1 lulus, psikotes 2 lulus, jasmani lulus. Nah, habis jasmani itu kan ada tahap pengecekan ulang postur, tinggi badan dan berat badan. Nah, waktu itu posisinya itu pas tes tuh lagi puasa. Dulu pas sering genjot juga fisik kan. Iya, saya tahu. Akhirnya, itu apa namanya, pas ngukur berat badan, si berat badan tuh anjlok turun. Oh, malah turun. Iya, makanya tinggi 164, berat badan 49. Kan nggak anjlok gimana. Kalau rumusnya itu kan tinggi badan dikurangi 110. Nah itu hasilnya itu berat badan ideal kita. Nah, segitu. Ini kan di bawah ideal. Makanya di situ gugur di situ. Gugur lagi. Nah, akhirnya spekulasi. Ini kalau saya lulus di jasmani, kesananya pasti ya lumayan lah gitu kan. Udah deket gitu. Akhirnya terakhir nih. Ini sempat down juga sih dulu. Sempat down juga.
karena udah gagal berapa kali kan, AD, AU, AL 2 kali tuh 4 kali kan. Sempet down juga, kok gagal terus, ini umur makin mau habis gitu kan. Ya udah. Emang umur berapa tuh kalau maksimal pendaftaran? 21. Itu 21 apa namanya? Pokoknya pas buka pendidikan itu kita 22 tahun. Buka pendidikan. Nah, pas terakhir ini saya daftar umur 21. Nah, tanggal 29 Oktober itu saya 22. Buka pendidikan tanggal 18 Oktober. Jadi ada jangka waktu gitu. Nah, kebetulan situ pokoknya umur terakhir. Terus saya berpikiran, wah ini kalau gagal ini harus mana umur terakhir. Pertama umur terakhir. Yang kedua Sempet saya yang kedua ya kita harus mencoba menyiapkan planning berikutnya apa yang harus kita lakukan. Ini antara kerja lagi sambil kuliah apa gimana kan. Sampai ketemu teman saya waktu ajakin kerja kan. Iya. Makanya lu sempat ditawarin juga sama Bang Tova kan. Mau nggak kerja di teknisi ATM, tapi nggak bisa. Ini tekniknya yaudah lamar aja. Udah coba buat lamaran, jadi melamarannya. Tapi nggak ada panggilan gitu kan. Ya emang ginilah jalannya, emang sudah jalannya ya. Ya terus gitu sempat down juga kan. Ini daftar lagi apa enggak gitu kan. Kalau nggak daftar sayang gitu kan, umur terakhir, kesempatan terakhir. Kalau daftar ya kita harus siap-siap resikonya gagal lagi. Akhirnya ya kita sharing sama teman, sharing sama orang tua gimana baiknya. Akhirnya ada beberapa opsi sih, orang tua milih kerja lain aja, nggak usah ini lagi. Tapi dalam hati kecil tuh masih semangat. Gimana ya? Masih ini sayang, masih semangat, sayang itu. Ini kesempatan terakhir. Ibarat kata ini peluru terakhir gitu kan, untuk bidik peluru terakhir. Sayang tuh lewatnya juga. Peluru terakhir dan pas sasaran. Nah, terus dan alhamdulillah nekat itu. Semua yang modal nekat semuanya. Tes itu modal nekat. Dari mulai apa namanya? Dari awal tes itu nekat juga kan keluar dari McDonald. Padahal udah enak kerja di McDonald. Akhirnya ya alhamdulillah saya nekat terakhir ini, umur terakhir. Kalau saya gagal alhamdulillah lulus juga alhamdulillah gitu. Jadi kita syukuri aja gitu. Sudah mempersiapkan opsinya, baik lulus atau tidak lulus. Sudah mempersiapkan gitu siap kan. benar-benar matang gitu. Saya lulus alhamdulillah, lulus juga alhamdulillah. Nah, pokoknya kita sudah siap dengan kemungkinan yang terburuk. Dan itu terbukti. Mungkin kan pasti saya nggak tahu, saya hanya adalah teknisi ATM, bukan tentara, jadi nggak tahu tesnya apa aja. Nggak mungkin juga kan sampai jadi sekarang kalau psikolognya atau kan nggak kuat gitu kan. Nah, berarti nggak bagus. Nah, saya tahu sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan Bang Haji dengan Bang Agus waktu itu kita kawan dekat di sana. Saya tahu latihan beliau seperti apa. Saya tahu dari mulai fisiknya gitu kan, mereka ini latihan. Dan bayangkan semua proses pendaftaran itu berawal dari memang mereka mencari uang dari Gojek waktu itu ya, kita sambil Gojek. Ingat ya, maksudnya dari situ ngumpulin modal buat untuk persiapan, ya kan, untuk persiapan tes hanya dari ojek online waktu itu. Karena orang tua saya juga, mohon maaf, agak kurang ini. Kurang maksudnya orang tua saya pekerjaannya. Bapak saya kuliah bangunan. Nah, ibu saya kayak babysitter gitu. Jadi saya alhamdulillah dari awal pertama tes nggak minta uang spesial pun sama orang tua. Jadi saya benar-benar tes itu kan ini keinginan sendiri, otomatis harus diusahakan sendiri. Gitu. Doa orang tua yang menyampaikan beliau sampai detik ini. Nah teman-teman, di situ saya mungkin waktu itu bukan meragukan ya. Waktu itu nih, ingat ya, itu saya ketemu, wah Bang Haji kan waktu itu memang kurang tinggi gitu kan ya, kurang tinggi. Tapi ya itu karena sebuah kerja keras. Dan saya kan 2 tahun lebih lah, saya nggak ketemu tuh. Tahu-tahu ya kita komunikasi mungkin via WA ya. Ya. Wih, udah jadi sekarang nih, udah jadi angkatan laut. Nah, lihat-lihat mereka sedang latihan gitu kan, buat status gitu kan. Wah, luar biasa guys. Asli
inilah sebuah usaha kegagalan awal bukan akhir Bang Haji, ya nggak? Iya. Iya. Kegagalan pertama, kedua, dan sampai kan akhirnya nggak selalu gagal. Iya. Pasti terakhir bidikan terakhir bahkan. Dan kita harus berpikir bahwa bidikan terakhir ini akan sukses. Iya. Jangan down, jangan mudah berasumsi baru tes. Ini Iya. misal nih buat adik-adik ya, mau daftar gitu kan ya, Iya. yang mau daftar jangan langsung karena gua kurang tinggi, gua lemes. Justru banyak teman-teman yang SMA atau gimana yang tadinya mungkin maaf dibully ataupun kurang, tapi mereka jauh lebih kayak saya nih. Sekarang saya nggak enak manggilnya Jiji, nggak enak Bang Haji kan, dari sisi mungkin ini kan orang militer ya, kayak saya sipil gitu kan ya. Biasa aja. Jadi ya Bang Haji tahu tentang saya, bicara saya. Mungkin dulu saya waktu di KP saya masih ingat, kita masih sering memberikan motivasi gitu kan, arahan. Iya. Jangan sampai Termasuk Bang Tuhan juga sang motivator saya. jangan sampai jangan sampai down lah ya. Iya. Kegagalan saya selalu bilang kepada teman-teman ini. Mungkin sekarang saya itu cuman mewawancarai Bang Haji, nanti juga kita Iya, Agus nih, Agus. Agus kita cecer ya Gus. Bang Agus salah satu. Jadi di sini video ini saya buat nggak ada rencana ya kan. Nggak ada. Jadi Bang Haji ini mau ke Bangka. Kemarin beliau dari Surabaya ya kan, transit di Jakarta. Kenapa saya ngotot harus saya banyak ditolong oleh beliau waktu saya di Bangka, di Pangkal Pinang. Saya banyak dibantu, jadi nggak mungkin dong, gila kan. Makanya saya harus, gimana nih, yang penting masa teman saya ini harus nunggu sampai pagi di bandara gitu kan. Oh iya, bentar lagi memang kita juga harus ke bandara Bang Haji ya. Iya. Jadi alurnya begitu. Mungkin Bang Haji bisa memberikan motivasi ataupun tips kepada teman-teman yang sedang berniat bercita-cita Iya. ingin menjadi tentara. Iya. Jujur saya juga waktu kecil ingin jadi tentara. Kalaupun anak saya ada rezeki, mungkin opsi Iya. itu Amin, karena amin. abdi karena untuk menjadi pembela negara gitu kan. Oke Bang Haji, coba diminum dulu kopinya sudah ini. Oh iya, waktu sekolah pernah jadi OSIS? Pernah. Oh. Makanya udah biasa ngomong. Tapi saya dulu anggota apa jadi ketua OSIS? Ketua dulu. Iya teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih sekolah juga harus bisa ini. Jadi terbiasa dari organisasi Iya, dulu ya. dulu. Terbiasa dari organisasi dulu. Seperti itu sih. Lalu ini Bang Haji juga punya cerita nggak enak sebenarnya pada saat dulu sempat ke Tangerang. Ini ke Tangerang berapa kali? Sempat. 2 kali ke Tangerang. 2 kali. 2 kali. Pertama itu boleh saya ceritakan? Ceritakan. Pertama tuh gini ya, kan saya lulus dari SMA tuh 2016. Oh. Habis itu saya bingung, masuk polisi gagal kan. Ya udahlah, saya akhirnya mau cari kerja di Tangerang gitu. Pada saat itu yang teman saya itu satu sekolah dulu di Tasik, adanya ada di Mayora lowongan. Nah saya coba lamar tapi via online. Habis itu sambil nunggu ini katanya, di sini ada kayak ruko gitu. Dia buka bakso, jadi nggak ada yang nungguin. Mau nggak kerja di situ dulu sambil nunggu di Mayora panggilan kan. Akhirnya pikir-pikir daripada saya di Bangka tang-lantung kan nggak jelas gitu. Mau daftar juga belum ada waktunya gitu kan, belum ada pembukaan. Habis itu pikir ya udahlah langsung aja ke Tangerang gitu untuk ngiri pengalaman juga. Ini berangkat ke Tangerang nih, nekat juga itu. Dari Bangka? Iya dari Bangka. Dari Bangka. Dari Bangka nekat. Naik pesawat. Pesawat Tetap. Kebetulan habis di situ pakai tabungan sendiri juga Nah, Mas. dan Sekolah. waktu itu murah guys. Iya, Saya murah. tahu kalau dari Bangka ke sini berapa kisaran, ada yang 300 Iya, berapa ya? 300 kan? paling mahal tuh 400. Paling mahal. Paling mahal itu. Sekarang silakan, sekarang beda. Ya, terus ke Tangerang lahirnya kan. Sampai sana nyampe
itu apa ya, nyampe sama ibu rukonya langsung suruh ke atas penbaharan, langsung kerja itu. Nggak tahu apa yang harus dikerjakan kan, pokoknya bakso itu ya. Iya. Wah, semua di situ suka gue bener-bener pengalaman pertama itu. Pelayan sekaligus suka bersih-bersih juga. Jadi dari pagi kita nyiapin tempat nih, terus nyiapin bumbu-bumbu juga, nyuci piring apa. Pokoknya bantu si ibunya. Tapi si ibunya yang bikin baksonya sama bumbunya. Kita cuma ngeracik gimana gitu kan. Abis itu nyiapin, kalau udah siap tuh sekitar jam 9 baru siap itu baksonya. Habis itu kita standby sampai malam 11. Jam 11 itu baru tutup itu. Itu kita harus beres-beres dulu, ngepel dulu, nyuci piring dulu, beres-beres. Habis itu sampai pagi lagi, subuh lagi, kerja lagi. Itu nggak ada berhenti-berhenti sampai 6 bulan. 6 bulan. Saya nggak ada libur 1 hari pun itu. Oke guys, Nggak ada. 6 bulan menjadi kerja di tempat di ruko tukang bakso. Iya. 6 bulan juga bersih-bersih juga intinya. Dan sampai berapa tahun jadi Gojek. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi Angkatan Laut TNI. Kita melihat dari track atau history Bang Aji ini, apakah teman-teman pikir itu mudah? Ya kan? Iya. Sangat tidak mudah, teman-teman. Bisa membayangin proses itu. Disinilah kita harus memberikan harus semangat intinya semangat tuh mengaji proses. Ya memang Aji ya. Dan insya Allah hasilnya kita dapatkan kalau kita benar-benar usaha. Di situ apa namanya, hal yang paling menyakitkan saya pernah terima juga selama kerja di situ. Pahit manisnya kerja di situ saya mulai terasa. Kayak kita dulu saya pernah tuh lagi ngaduk ke bakso nih. Nah kebetulan si bosnya tuh ibu-ibu. Jadi, mungkin saya itu nggak tahu ada yang beli, terus dia mungkin buru-buru apa gimana. Jadi si bakso itu kan naruhnya biasa aja bisa kan langsung ke itu gitu. Ini enggak, kamu masih lama kerja apa lama-lama. Itu dilempar baksonya ke ini kuahnya otomatis muncrat di sini, itu panas tuh. Asli di situ dongkol sekali tuh. Wah, di sini ini berarti dunia kerja. Saya rasakan di situ. Kalau nggak gitu apa namanya, mental kita nggak jadi kalau kita nggak bisa rasakin. Nah terus habis itu pernah juga lagi cuci piring nih, biasa bos bawa daging buat bakso. Si daging tuh nggak dikasihin gini, lempar tot. Nih cuci kan ya? Oh iya bu ya. Itu pertama mental kita diuji di situ kalau kerja terbentuk ya. Ya akhirnya karena terbiasa di situ. Oke. Ini saya nggak boleh stuck di sini. Kita harus cari yang lebih lagi. Berhubung dari Mayora nggak ada panggilan. Ya udahlah, kita cari lagi di Tangerang, lamar. Tahun berapa tuh? 2016, 17, 16 ya berarti ya. Pas lulus soalnya. Terus abis itu nggak dapet, akhirnya saya pindah nyoba ngadu nasib ke Bandung. Akhirnya kan ada saudara di Bandung juga. Disuruh sana. Saya ngelamar, nggak dapet juga. Akhirnya dapet di rumah makan lagi, tapi rumah makan lebih gede. Bukan ruko, jadi lebih benefit ya. Iya. Tapi di situ saya ngekos sama teman juga dari Bangka. Itu cuman berapa ini? Sebulan apa enggak? Sebulan itu kerjaannya ya jadi waiter sih, tapi ya kita seharian berdiri, nggak boleh duduk. Pokoknya di situ mungkin nggak tahu daya tahan tubuh mungkin lagi ngedown apa gimana, ngedrop itu di situ. Kayaknya sakit berapa hari gitu, 4 hari. Kalau udah izin juga. Tapi pas mau masuk lagi nggak bisa. Masuk lagi kan kerja, besoknya lagi down lagi. Udah kan langsung di WA sama HRD-nya untuk Haji katanya masa trainingnya nggak lolos, stop dulu gitu kan. Karena apa ya, kondisi mungkin ya. Udahlah teman, udah apa. Habis itu ditawarin lah ke ini McDonald. Ya dari McD itu ya yang tadi kita cerita. Sebenarnya sih bukan langsung McDonald. Jadi ada
apa saudara yang ngasih tahu di Tasik banyak lowongan. Oh, di Tasik. Akhirnya saya loncat lagi ke Tasik. Tasik sama teman itu, sama temen yang tadi yang di Baso itu, saya ngasih lagi di Tasik. Udahlah, coba. Di tempat kelahiran. Iya, coba. Di situ tuh kemana-mana kan kita nggak punya motor. Jalan kaki dari rumah, pokoknya nganter-nganter surat. Akhirnya pas di sini kan ada toko baju nih, daerah Hajat kalau di Tasik. Kayak ngelamar di sini, ada ibu-ibu parkir di situ. Mau ngelamar ya? Iya, tuh di McDonald buka. Dari tukang parkir. Dari situ ada. Oh, iya Bu, langsung aja lamar. Tes di McDonald tes juga, tes gini susah banget tes ini. Akhirnya alhamdulillah keterima. Habis itu kerja 6 bulan, akhirnya gini mikir, kok bosan juga kayak gini kan, kita kerja sama orang gitu. Tapi kita kerja untuk membuat orang itu kaya gitu. Jadi bosan lah. Intinya kalau misalkan saya jadi abdi negara gimana? Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu kata-katanya. Iya. Kalau saya misalkan jadi abdi negara gimana gitu. Kan sering tuh kalau misalkan saya di kios, saya Poluan datang beli es krim. Beli es krim. Iya, beli es krim. Kan dulu pegang kios di Maesari dulu mau. Beli. Oh iya. Kayak kadang rasa cuk. Ini wah, bermula dari Poluan, guys. Iya. Asli. Cewek loh kerjaannya polisi. Apa namanya? Apa kita nggak gengsi gitu? Apakah kita apa namanya? Saya tukang kasir, dia cewek, bisa jadi kayak gitu kan? Dari situlah terus mikir juga, akhirnya kalau misalkan kita kerja sama orang, akhirnya apa artinya kita mengabdikan diri untuk orang. Kalau kita jadi abdi negara, TNI atau polisi atau PNS atau apa yang urusan dengan negara, artinya kita bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk negara. Untuk negara, guys. Iya. Tujuan saya nggak sampai kayak gitu sekarang. Tapi bukan berarti kerja yang lain tidak. Ya bukan seperti itu. Ini hanya memberi motivasi ya. Ini beda gitu kan. Semua orang punya mindset masing-masing. Ya. Nah, bukan berarti yang kerja di kantor ya di mana nggak bisa mengabdikan diri pada negara. Bisa, itu juga kan ada apa namanya ya? Semacam ya banyak pendukungan semua untuk negara. Kalau kita kerja di McDonald kan kita kerja untuk melayani orang yang lapar gitu. Kalau kantor kita melayani administrasi. Saya melayani siapa ya? Teknisi ATM melayani siapa ya? Melayani kita juga semua kan. Kalau misalkan ATM rusak siapa yang dicari? Kan ya semuanya juga saling menghubungkan. Cuman mindset saya pribadi, saya ingin mengabdikan diri saya gitu. Artinya saya kerja gak hanya sekedar kerja gitu. Tapi bisa memberikan manfaat bagi negara saya gitu. Nah, itu. Akhirnya saya di situ termotivasi. Akhirnya termotivasi. Bismillah. Itu baru berapa bulan ya? 7 bulan atau 8 bulan gitu. Saya mau resign. Hanya saya ngajuin surat resign. Hanya resign lah langsung. Itu manajer juga mempertahankan gitu. Kamu yakin mau keluar katanya? Karir kamu di McDonald akan bagus gitu kan ya. Udahlah. Intinya, Bu, saya mau cari apa namanya? Pengalaman karir yang apa namanya lebih dari ini gitu. Ya, udah kalau itu keputusanmu, saya ACC. Tapi kalau suatu saat kamu pengen kembali lagi ke sini, terbuka lebar gitu kan. Nah, saya bismillah resign. Berhubung KTP saya kan KTP Bangka. Akhirnya saya berangkat ke Bangka untuk daftar. Jadi selama ini saya daftar di Bangka. Beliau ini, Bang Haji ini asli Tasik, Sunda. Makanya ketemu saya di rantauan saya di Bangka. Wah, udah kayak saudara banget. Ketemu di daerah orang lain, ketemu sama satu Sunda gitu kan, satu ras Sunda, satu suku Sunda. Masya Allah, ketemu kayak saudara kita di sana. Intinya gini teman-teman, selalu kita berpikir Allah itu gak adil. Kalau jangan sampai berpikir Allah itu gak adil, teman-teman. Jangan selalu berpikir Tuhan itu gak adil. Kita tahu hikmah dibalik semua itu. Bang Haji dari tukang pelayan bakso menjadi ke restoran juga, lalu beliau juga ke McD, lalu beliau juga menjadi
ojek online, dan akhirnya sekarang menjadi Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Dan itu proses. Kalau waktu itu dia nggak resign misal gimana kan, nggak ngikuti, ya memang ini sudah suratan takdirnya, nasibnya, dan kekuatan keinginan yang kerja keras gitu loh. Intinya niat dan tujuan, cita-cita lah untuk teman-teman sekalian, cita-citanya yang ini, dan usahanya apa, takut telat ya kan. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan saya nih, pengen ngobrol banyak di sini. Ya mudah-mudahan teman-teman di channel saya nggak bosan dan termotivasi dengan saya mewawancarai Bang Haji ini. Mungkin lain kali ya, karena Bang Haji ini tanggal 15 rencana mau ke Papua. Nah, saya bersikukuh harus saya buat video ini ya kan, misal kalau sebulan 2 bulan kan di Papua, kalau 5 tahun bagaimana gitu kan. Kalau udah naik pangkat makin nggak mau ketemu saya nanti. nggak bercanda. Bang Haji orang baik, Bang. Jangan serius-serius kita intinya. Intinya Bang Haji itu ya, kita soalnya untuk persiapan adik-adik yang mau bercita-cita yang menjadi ini, persiapannya apa aja untuk menjadi TNI gitu. Iya, untuk persiapannya intinya harus kita pertama siapkan mental dulu. Karena kalau kita nggak ada mental, kita nggak ada konsisten. Intinya kalau kita konsisten pasti tercapai. Kedua fisik. Bina terus fisik. Lari, jogging, sit up, push up, pull up, terus renang juga. Jangan langsung digenjot langsung ini, bertahap gitu. Jangan terus terlalu dipres juga. Terus belajar psikotes. Sekarang kan banyak di internet nih. Pokoknya jangan berhenti, jangan capek untuk cari informasi. Nanti kamu bisa tanya juga sama saya di Instagram saya, nanti ada. Nanti di kolom komentar saya cantumin IG Bang Haji. Nanti bisa tanya-tanya di sana nanti kalau untuk lebih lanjutnya. Intinya sih kalau dari saya itu aja. Yang penting kita konsisten. Lakukan itu sampai selesai. Itu prinsip saya. Sampai selesai. Ya, sampai selesai itu sampai jadi. Sampai selesai. Berapa kali gagal, tapi kan pasti peluru terakhir akan tepat sasaran. Saya sih punya prinsip gini ya. Gimana? Ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup. Pertama perubahan, pilihan, dan prinsip. 3 pilar itu yang dipakai Bang Haji. Karena kalau kita memegang teguh itu, kita bakal konsisten. Buktinya saya gagal pertama kali itu saya bisa konsisten gitu. Bisa saja saya kerja di lain gitu. Ada juga peluang kerja tapi saya nggak masukin. Saya pengen ke situ. Nah, itu. Intinya kuatkan mentalmu, keraskan terus keinginanmu, asah terus. Ketika kamu down jangan hanyut dalam down itu. Kamu harus motivasi dirimu sendiri. Jangan sampai dikalahkan oleh situasi. Saya juga kalah sama situasi sebenarnya, kan saya nggak mampu juga. Saya harus cari uang sendiri juga. Tapi bisa dilewati. Tapi saya bisa lewati itu. Gitu. Luar biasa teman-teman. Gitu. Ini berkat doa dari semua juga. Jangan lupa kita orang tua juga utama. Doa orang tua guys. Ibadah jangan ditinggalin. Nah, ibadah jangan tinggalin, mendoa, karena the miracle of ini kan, kekuatan doa gitu kan. The miracle of doa gitu kan. Orang pasti kamu nggak akan jadi. Tapi lihat aja nanti. Gitu banyak. Termasuk maksudnya waktu itu kan berbicara, saya ya sedikit mesti memberi motivasi mungkin waktu itu saya, padahal saya bukan siapa-siapa tapi ngasih motivasi. Itu kan lucu saya. Oke, teman-teman, mungkin karena saya harus nganterin Bang Haji ini ke bandara, beliau mau ke Bangka ketemu orang tuanya dulu. Segitu aja gitu Bang Haji ya. Nanti lain waktu semoga kita bisa ngobrol lagi, apalagi sama reunian sama Bang Agus juga ya. Oke, teman-teman, segitu saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe. Kalau sangat membantu, share teman-teman, biar ini menjadi motivasi untuk teman-teman. Oke, terima kasih Bang Haji. Ya, semoga makin sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.